jumpa lagi bersama kami para pemuda pedesaan. Pada video kali ini, kita akan sedikit membahas tentang negara Yunani. Negara yang budayanya berpengaruh besar terhadap budaya Eropa, sekaligus merupakan pewaris dari warisan Kekaisaran Bizantium. Untuk lebih jelasnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Yunani merupakan negara Eropa Tenggara yang letaknya paling selatan di semenanjung Balkan. Yunani berbatasan di timur dengan Laut Aegea, di selatan dengan Laut Mediterania, dan di barat dengan Laut Ionia. Di sebelah utara dan timur laut, Yunani memiliki perbatasan darat, yaitu dengan Albania dari utara ke timur, dan Republik Makedonia Utara. Yunani memiliki lebih dari 2.000 pulau, sekitar 170 di antaranya berpenghuni, dan beberapa pulau Aegean paling timur, berada hanya beberapa mil dari pantai Turki. Ibu kota Yunani adalah Athena, yang berkembang pesat pada paruh kedua abad ke-20. Attiki, yang dikenal dalam Yunani kuno dengan nama Attika, sebuah area di sekitar ibu kota, sekarang menjadi rumah bagi sekitar sepertiga dari seluruh populasi negara. Mengutip dari laman Britannica, Selasa, 13 Desember 2022, orang Yunani, seperti orang Yahudi dan Armenia, secara tradisional adalah orang diaspora. Akibatnya, beberapa juta orang keturunan Yunani tinggal di berbagai belahan dunia. Mungkin karena letaknya yang berada di persimpangan Eropa, Asia, dan Afrika, serta merupakan pewaris warisan Yunani klasik, Kekaisaran Bizantium, dan hampir 4 abad dikuasai pemerintahan Turki Ottoman. Berikut, 6 fakta menarik tentang negara Yunani. 1. Sistem pemerintahan. Yunani menganut sistem pemerintahan Republik Parlementer Kesatuan. Konstitusi saat ini disusun dan diadopsi oleh Parlemen Revisi kelima Hellenes, dan mulai berlaku pada tahun 1975, setelah jatuhnya junta militer yang berkuasa, tahun 1967 sampai 1974. Pemimpin negara merupakan presiden yang dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Presiden Republik secara resmi mengangkat Perdana Menteri dan atas rekomendasinya, mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet lainnya. Sementara itu, kekuasaan legislatif dijalankan oleh parlemen unikameral yang beranggotakan 300 orang. Pemilihan parlemen diadakan tiap 4 tahun sekali, tapi Presiden Republik berkewajiban membubarkan parlemen atas usul kabinet, dengan pertimbangan masalah nasional yang sangat penting. 2. Sejarah. Legenda Yunani mengatakan bahwa Tuhan membagikan tanah melalui saringan, dan menggunakan batu yang tersisa untuk membangun Yunani. Bentang alam tandus Yunani, secara historis menyebabkan orang-orang bermigrasi. Gua-gua kecil di sekitar Akropolis Athena, dan mata air Klepsitera, dipercaya telah digunakan di masa Neolitikum. Di daerah Yunani tersebut, kebudayaan Eropa pertama kali muncul, dimulai dengan peradaban Cikladik di Kepulauan Laut Aegea, sekitar 3000 sebelum Masehi, peradaban Minoan di Pulau Kreta, dan peradaban Misenaean Gris di Tanah Utama. Periode antara 1200 dan 800 sebelum Masehi, dikenal sebagai Greek Dark Ages, diperkirakan setelah serangan orang Doria, yang mengakhiri zaman Misenea. Parthenon di Akropolis Athena, menjadi lambang Yunani klasik. Detail, Alexander Mosaik, menggambarkan Alexander Agung menunggangi kudanya Bucephalus. Di akhir zaman kegelapan Yunani, muncul berbagai negara dan kota negara di seluruh semenanjung Yunani, sampai ke pantai Laut Hitam, Yunani Besar, dan Anatolia. Pada 500 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia menguasai wilayah Yunani. 3. Asal budaya Barat. Budaya Yunani berkembang selama ribuan tahun, dimulai di Yunani Misenaean, dan berlanjut pada Yunani klasik dari pengaruh Kekaisaran Romawi, dan Kekaisaran Bizantium. Di zaman kuno, Yunani merupakan tempat kelahiran budaya Barat. Demokrasi modern, berutang pada kepercayaan Yunani, pada pemerintahan oleh rakyat, pengadilan oleh juri, dan kesetaraan di bawah hukum. Budaya dan negara lain, seperti negara-negara Latin, Kekaisaran Ottoman, Republik Venesia,
Republik Genoa dan Kerajaan Inggris, ikut meninggalkan pengaruh pada budaya Yunani modern. Akan tetapi, sejarawan memuji perang kemerdekaan Yunani dengan merevitalisasi Yunani dan melahirkan satu kesatuan yang kohesif dari keanekaragaman Yunani. Orang Yunani kuno memelopori banyak bidang yang mengandalkan pemikiran sistematis. Di antaranya logika, biologi, geometri, pemerintahan, geografi, kedokteran, sejarah, filsafat, fisika, dan matematika. Yunani juga memperkenalkan bentuk-bentuk sastra penting, seperti puisi dan lirik, sejarah, tragedi, komedi dan drama. Orang Yunani zaman dulu juga menciptakan cita-cita keindahan yang sangat memengaruhi seni Barat. 4. Bahasa peradaban dunia. Bahasa Yunani termasuk menduduki tempat yang sangat penting dalam peradaban dunia Barat. Dimulai dari wiracarita yang ditulis oleh Homeros, serta sastra Yunani kuno yang mencakup banyak karya penting terhadap norma-norma kesusastraan dunia Barat. Bahasa Yunani juga menjadi awal di mana banyak naskah dasar dalam ilmu pengetahuan dan filsafat disusun. Bahkan, Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Bersama dengan bahasa Latin, naskah-naskah Yunani dan masyarakat Yunani kuno merupakan objek penelitian disiplin peradaban klasik Eropa. Selama zaman klasik Eropa, bahasa Yunani merupakan basantara yang paling banyak digunakan di pesisir Laut Tengah. Bahasa ini juga menjadi bahasa resmi Kekaisaran Romawi Timur pada tahap pertengahan. Dalam bentuknya yang modern, bahasa Yunani merupakan salah satu dari 24 bahasa resmi di Uni Eropa. Bahasa ini memiliki jumlah penutur sebanyak 15 juta orang, yang banyak terkonsentrasi di Yunani, Siprus, Italia bagian selatan, Albania Selatan, Turki, pesisir Laut Hitam di wilayah Ukraina, serta perantau lainnya di seluruh penjuru dunia. 5. Pariwisata. Yunani memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, berbalut legenda, tersaji dalam bentuk arsitektur yang luar biasa. Meskipun sebanyak 80% wilayahnya merupakan tanah pegunungan, Yunani memiliki banyak pulau-pulau cantik, serta garis pantai terpanjang ke-11 di dunia. Tempat yang wajib dikunjungi adalah Akropolis Athena, yang memiliki nama lain, Citadel Athena. Lokasinya berada di sebuah puncak bukit dengan tinggi 150 meter, di mana makna Akropolis juga berarti sebuah kota di ketinggian. Bangunan-bangunan bersejarah di Yunani sangat banyak, tetapi yang paling terkenal adalah Akropolis Athena. Akropolis Athena kini bahkan berstatus sebagai situs warisan dunia dari UNESCO. Selain itu, ada pula Delphi Theater, yang dibangun pada abad ke-4 sebelum Masehi, dan merupakan destinasi wisata Yunani yang dikeramatkan, serta berstatus sebagai situs warisan dunia UNESCO. Jika berwisata di Yunani, tentu harus menyambangi Santorini, yang terkenal sebagai kawasan romantis, terutama bagi mereka yang berkunjung bersama pasangannya. Lokasi yang terkenal di Santorini bernama Vira. 6. Kuliner. Sementara kulinernya yang terkenal yaitu tzatziki, ramuan Yunani yang terbuat dari yogurt, mentimun, bawang putih, dan berbagai bumbu dan rempah-rempah seperti dill, mint, atau peterseli. Biasanya, tzatziki disajikan sebagai saus yang menyertai banyak hidangan daging sebagai saus sederhana atau hidangan pembuka. Nama tzatziki berasal dari kata Turkish cacik, yang menunjukkan saus yang sangat mirip, meskipun beberapa pihak menduga bahwa tzatziki berasal dari saus raita India. Selain itu, ada moussaka, sebagai salah satu hidangan Yunani yang paling terkenal. Hidangan ini terdiri dari daging domba giling dan lapisan irisan terong, ditutup dengan lapisan tebal saus bechamel, yang berwarna keemasan dan berkerak saat dipanggang. Demikian penjelasan singkat tentang negara Yunani. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Dukung kami agar kami senantiasa semangat menyajikan video-video menarik dan bermanfaat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Terima kasih.
Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.